Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Wiwana. Di sini saya ingin review jurnal. Judul Analisa Dukungan Internet of Things (IoT) terhadap peran intelijen dalam pengembangan daerah maritim Indonesia wilayah timur. Latar belakang masalah dalam dukungan Internet of Things (IoT) terhadap peran intelijen dalam pengembangan daerah maritim Indonesia wilayah timur dapat dirinci sebagai berikut. 1. Keamanan maritim Indonesia. 2. Peran intelijen dalam keamanan maritim. 3. Keterbatasan sistem pengamanan tradisional. 4. Peran Internet of Things (IoT) dalam pengamanan maritim. 5. Integrasi IoT dengan sistem intelijen. Dalam latar belakang masalah ini, penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh dan manfaat penerapan IoT dalam pengamanan maritim, terutama di wilayah timur Indonesia. Sangat penting untuk menemukan solusi yang lebih efektif dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Rumus masalah. 1. Bagaimana peran Internet of Things (IoT) dalam pendukung pengamanan daerah maritim Indonesia wilayah timur. 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan IoT untuk pengamanan maritim di wilayah timur Indonesia. 3. Bagaimana integrasi IoT dapat meningkatkan peran intelijen dalam pengamanan maritim Indonesia wilayah timur. 4. Sejauh mana efektivitas penggunaan teknologi IoT dalam mendeteksi dan merespon ancaman di wilayah maritim Indonesia timur. 5. Apa saja faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan implementasi IoT dalam pengamanan maritim di wilayah timur Indonesia. Rumus masalah di atas dirancang untuk menggali pemahaman tentang peran IoT dalam mendukung pengamanan maritim, serta identifikasi tantangan dan efektivitas implementasi teknologi ini dalam meningkatkan peran intelijen di wilayah maritim Indonesia. Tujuan peneliti. 1. Menganalisis peran dan kontribusi teknologi Internet of Things (IoT) dalam mendukung pengamanan wilayah maritim Indonesia, khususnya di wilayah timur. 2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan IoT untuk pengamanan maritim di wilayah timur Indonesia. 3. Mengevaluasi dampak integrasi IoT terhadap peran intelijen dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman di wilayah maritim Indonesia wilayah timur. 4. Menilai efektivitas penggunaan teknologi IoT dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengamanan maritim di daerah timur Indonesia. 5. Menentukan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan penerapan IoT
dalam pengamanan maritim, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem keamanan berbasis teknologi tersebut. Batasan masalah dalam penelitian analisis dukungan Internet of Things IoT terhadap peran intelijen dalam pengamanan daerah maritim Indonesia wilayah timur. Batasan berikut ditetapkan untuk menjaga fokus dan kejelasan penelitian. 1. Cakupan wilayah penelitian ini hanya difokuskan pada wilayah maritim Indonesia bagian timur, yang mencakup wilayah perairan sekitar Maluku, Papua, dan Sulawesi. Wilayah ini dipilih karena merupakan kawasan strategis, sekalipun rawan terhadap ancaman keamanan laut. 2. Fokus teknologi pembahasan IoT dalam penelitian ini dibatasi dalam penggunaan perangkat dan sistem berbasis sensor, GPS, satelit, drone, dan komunikasi data laut yang relevan untuk mendukung kegiatan intelijen maritim. Teknologi ini di luar ruang lingkup IoT seperti AI atau blockchain tidak menjadi fokus utama. 3. Ruang lingkup intelijen. Penelitian ini hanya membahas peran intelijen dalam konteks pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi terkait potensi ancaman maritim. Aspek operasional militer atau perangkat hukum secara langsung tidak dibahas secara mendalam. 4. Sumber data dan informasi. Data dan informasi yang dianalisis disumber dari studi literatur data sekunder, laporan resmi seperti kajian teknologi IoT dan keamanan maritim. Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen langsung di lapangan atau pengujian sistem IoT secara teknis. 5. Aspek keamanan siber. Keamanan siber sebagai bagian dari tantangan dalam penggunaan IoT hanya dibahas secara umum. Pembahasan tidak mencakup analisis teknik mendalam terkait sistem enkripsi, arsitektur jaringan, atau sistem pertahanan digital secara menyeluruh. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan format deskriptif survei yang memungkinkan peneliti untuk melakukan generalisasi suatu variabel tertentu pada populasi tertentu. Dalam pengumpulan sumber data, penelitian melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer ialah sejenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui peraturan baik individu maupun kelompok. Jadi, data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara langsung khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis pengumpulan data primer dengan metode angket atau kuesioner kepada staf yang bertugas di wilayah kerja. Lantamal X14 Sorong. B. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data sesuatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perataran, diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Subjek dan objek penelitian. 1. Objek penelitian. Subjek penelitian.
Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan terkait penerapan teknologi IoT dan kegiatan intelijen maritim. Antara lain: A. Personel TNI AL, khususnya Satuan Intelijen dan Pengamanan Laut. Petugas Badan Keamanan Laut, Bakamia, pakar teknologi informasi dan keamanan maritim, pejabat dan instansi pemerintah terkait, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan. Akademi atau penelitian yang memiliki fokus pada bidang keamanan laut dan teknologi IoT. 2. Objek penelitian: penerapan dan pemanfaatan teknologi Internet of Things IoT dalam sistem pengamanan maritim. Peran dan fungsi intelijen maritim, khususnya dalam konteks pengawasan dan pengadilan wilayah perairan timur Indonesia. Keterkaitan antara data IoT dan pengambilan keputusan intelijen, termasuk efektivitas pemantauan, deteksi dini, dan respon terhadap ancaman. Pengetahuan deteksi kondisi geografi dan keamanan wilayah maritim Indonesia bagian timur sebagai ruang lingkup analisis terhadap penerapan sistem ini. Hasil penelitian: 1. IoT meningkatkan efektivitas intelijen maritim. Teknologi Internet of Things terbukti mampu mendukung kegiatan intelijen dalam hal pengumpulan data real-time, pemantauan aktivitas di laut, serta deteksi dini terhadap potensi ancaman seperti illegal fishing, penyeludupan, dan pelanggaran wilayah perairan. 2. Wilayah maritim timur memiliki tantangan khusus: cakupan wilayah yang luas, minimnya infrastruktur komunikasi, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat wilayah timur Indonesia. 3. Keterpaduan sistem intelijen dan teknologi masih lemah. Meski potensi IoT besar, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan SDM. 4. IoT memperkuat fungsi deteksi dan analisis. Dengan adanya IoT, intelijen dapat melakukan analisis pola pergerakan kapal. 5. Rekomendasi strategis diperlukan kebijakan nasional yang mendukung pemanfaatan IoT dalam keamanan laut. Pengangkatan pelatihan SDM serta integrasi lintas sektor antara TNI AL. Kesimpulan: Internet of Things IoT memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan fungsi intelijen dalam pengamanan wilayah maritim Indonesia Timur. Kelebihan penelitian: relevansi dengan tantangan keamanan maritim. Penelitian ini
Kelebihan penelitian relevansi dengan tantangan keamanan maritim. Penelitian ini sangat relevan dengan isu terkini mengenai pengamanan maritim Indonesia. Inovasi teknologi dalam intelijen maritim. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana teknologi terbaru seperti IoT dapat digunakan dalam memperkuat pengumpulan data intelijen. Analisis yang menyeluruh. Penelitian ini memberikan analisis yang mendalam tentang tantangan dan peluang implementasi IoT dalam sektor keamanan maritim, baik dari aspek teknis, memberikan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini tidak hanya menyajikan temuan teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang bisa dijadikan dasar kebijakan untuk meningkatkan pengamanan maritim melalui penggunaan teknologi IoT. Meningkatkan kesadaran teknologi di kalangan pemangku kepentingan. Penelitian ini dapat memperkenalkan pentingnya adopsi teknologi dalam sektor keamanan maritim kepada para pemangku kebijakan yang dapat mendorong investasi lebih besar dalam infrastruktur IoT dan teknologi terkait. Kekurangan penelitian. 1. Terbatas data empiris. Penelitian ini cenderung mengandalkan data sekunder seperti studi literatur dan laporan tanpa adanya pengumpulan data primer langsung di lapangan. 2. Keterbatasan dalam implementasi teknologi IoT. Penelitian ini hanya mengkaji diskusi. 1. Pentingnya teknologi IoT dalam keamanan maritim. IoT menawarkan banyak potensi untuk memperkuat pengawasan dan pengamanan di wilayah maritim, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti wilayah timur Indonesia. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan data real time melalui sensor, pengumpulan IoT juga memungkinkan pemantauan yang lebih terintegrasi. 2. Tantangan infrastruktur dan koordinasi. Meskipun potensinya besar, penerapan IoT dalam pengamanan maritim Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur komunikasi dan jaringan di wilayah timur yang terisolasi, yang dapat menghambat pengiriman data secara real-time. Selain itu, koordinasi antara sebagai lembaga pengamanan maritim seperti TNI AL, Bakamia. 3. Aspek keamanan siber. Penggunaan teknologi IoT dalam pengamanan maritim juga membawa risiko terkait dengan masalah keamanan siber. Sistem IoT yang terhubung secara luas rawan terhadap serangan siber yang dapat merusak integritas data. Merupakan sistem intelijen. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek
Skripsi dan proteksi data perlu menjadi prioritas agar sistem IoT tetap aman dan tidak dimanfaat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Rekomendasi 1. Penggunaan infrastruktur teknologi yang kuat. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi dan komunikasi di wilayah maritim timur Indonesia. 2. Integrasi sistem IoT dengan sistem keamanan yang ada. Untuk memaksimalkan efektivitas IoT dalam pengamanan maritim, sistem IoT perlu diintegrasikan dengan sistem intelijen dan pengamanan yang sudah ada. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.